yang paling mendapat perhatian beliau nomor satu ya food security. Swasembada pangan. Ya, artinya yang pasti ya mungkin kata swasembada mungkin kadang-kadang terlalu ketat ya. Food security lah in general. Ya. Artinya apa tuh Pak? Food keamanan security, pangan. Pak? Jadi artinya jangan sampai orang Indonesia Kelaparan. bukan hanya kelaparan, kekurangan gizi juga. Pak, udah pernah ngobrol sama Pak Prabowo belum sih Pak? Visinya 2025 dan ke depan itu ekonomi dia mau seperti apa, kan kalau kita dengarnya swasembada pangan, ya, swasembada energi, tapi itu juga nggak gampang kan. Kalau saya dengar swasembada energi, kita impor minyak, bayangin kalau dolar 16.100 Pak, berapa devisa yang bakal hilang. Udah gitu ekspor kita juga devisanya simpen di luar gitu kan. Udah gitu buat ngebor minyak aja aturannya itu sampai ratusan Pak. Iya. Itu gimana sih Pak? Pernah ngobrol-ngobrol belum sih Pak sama Pak Prabowo, kira-kira Bapak ngeliatnya ya, perbaikan? Mungkin secara umum ya yang bisa saya sampaikan, yang paling mendapat perhatian beliau nomor satu ya food security. Swasembada pangan. Ya, artinya yang pasti ya mungkin kata swasembada mungkin kadang-kadang terlalu ketat ya. Food security lah in general. Ya. Artinya apa tuh Pak? Food keamanan security, pangan. Pak? Jadi artinya jangan sampai orang Indonesia kelaparan. Bukan hanya kelaparan, kekurangan gizi juga. Gitu. Karena ini kan kalau kita tidak kelaparan, tapi gizi kurang atau gizi tidak seimbang, ini kan larinya nanti ke pendidikan, betul, ya, dan juga kesehatan, betul, dan itu akan menimbulkan biaya tinggi baik di pendidikan kesehatan, gitu. Nah, jadi beliau ingin kita bereskan dulu root of the problemnya, yaitu di food security tadi, ya, yang termasuk nutrisinya, gizinya, bukan hanya volumenya, gitu ya. Nah, kemudian energi juga disinggung, ya, dan utamanya kalau bicara energy security, memang beliau inginnya kalau bisa langsung kita mengarahnya ke green, ya, supaya sekali jalan kita komit dengan komitmen global di bidang green energy. Pada saat yang sama, yang nggak boleh dilupakan, energi itu harus tersedia dan terjangkau, ya. Itu yang kadang-kadang agak berat tuh antara kita menuju green dengan di satu sisi energi itu harus tersedia dan affordable, artinya harganya terjangkau gitu ya, nggak mahal ya. Nah, makanya tadi saya bilang salah satunya perlu transformasi di subsidi fosil menjadi subsidi yang lebih mengarah ke terbarukan, gitu kan. Nah, kemudian kalau dari sisi mungkin itu dari sisi kebutuhan dasar ya. Satu lagi yang perumahan, ya. Memang beliau ingin sekali backlog di perumahan yang mungkin sekarang 15 juta lah paling nggak hitungan kasarnya, itu bisa segera diselesaikan di masa beliau jadi presiden, gitu. Nah, backlog perumahan kan hanya bisa diselesaikan kalau kita membangun rumah. Ya, rumah itu bisa rumah dalam pengertian landed house, bisa dalam bentuk tower, ya, apartemen. Nah, kelebihannya dari sisi perumahan, pertama gini, meskipun ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar, seolah-olah ini adalah belanja, betul. Tapi sepertinya beliau ingin belanja yang memberikan dampak multiplier yang besar. Jadi kalau kita misalkan tadi ada program makan bergizi yang gratis tadi, kan bahan makanannya harus dibeli. Ya, mungkin ada sebagian yang impor yang memang tidak bisa kita produksi. Mayoritas kan akan datang dari lokal, dan beliau ingin itu langsung disuplai oleh lokalnya benar gitu loh. Artinya oleh UMKM yang ada di desa atau kabupaten itu. Jangan kemudian beli dari daerah lain gitu ya, untuk bisa mengembangkan agriculture di daerah tersebut kan. Nah, kalau perumahan, kami kebetulan waktu di UI pun sering melakukan penelitian, sektor properti itu adalah salah satu sektor yang multiplier efeknya paling besar. Iya, betul. Karena dia bisa kemana-mana, semua material, orang yang terlibat juga banyak. Di sekitar proyeknya ya. Jadi di satu sisi ingin memenuhi tadi kebutuhan dasar rumah, ya. Di satu sisi ingin juga menggerakkan ekonomi. Betul. Nah, jadi kalau dilihat kan sama nih antara makan bergizi dengan rumah, misalkan. Nah, yang ketiga itu adalah beliau sangat ingin hilirisasi ini lanjut dan dalam skop yang lebih besar. Lebih besar itu artinya komoditas yang bukan cuma mineral doang ya. Downstream lebih banyak dan downstreamnya itu lebih dalam, lebih hilir lah gitu. Jangan misalkan nikel hanya selesai di smelter, kemudian langsung diekspor, ya nilai tambahnya kecil gitu kan. Nah, jadi dengan kita mendorong hilirisasi, itu juga tadi memberikan dampak ekonomi yang besar. Kenapa? Ujungnya yang menikmati manfaat adalah sektor industri manufaktur. Karena hilirisasi itu
ujungnya memang di manufaktur. Di industrialisasi Value added paling besar itu karena ada manufaktur. Tapi di sisi lain ini juga menggerakkan di sisi hulunya. Karena kan produksinya harus lebih besar. Oke lah, satu tambang. Tapi kan pertanian juga banyak yang bisa di downstream. Betul. Dan itu akan melibatkan petani juga. Ya tidak hanya perkebunan besar, tapi juga petani. Bahkan salah satu contoh yang paling ekstrim rumput laut. Itu kan termasuk 21 yang prioritas hilirisasi. Betul. Untuk rumput laut itu istilahnya ya memang perlu semacam farming ya. Melakukan farming terhadap rumput laut. Tapi kan itu biayanya murah. Benar. Dan rumput laut itu tersedia di pantai kita yang begitu besar kan, panjang kan. Nah, jadi artinya bisa menciptakan dampak kesejahteraan bagi banyak orang. Jadi kalau saya lihat dari 3 contoh ini yang kebetulan jadi prioritas, mungkin Anda berdua bisa langsung lihat kan, bigger picture-nya itu adalah benang merah antara keinginan memenuhi kebutuhan dasar atau pertumbuhan ekonomi dengan dampak terhadap perekonomian domestik. Ya. Baik di makanan, baik di di perumahan maupun di hilirisasi. Manufaktur ya, kalau itu berjalan dengan baik sih bagus banget itu. Ya, karena Pak Bambang. Kita harus concern dengan manufaktur kita yang ya meskipun banyak yang mengatakan ini bukan deindustrialisasi, tapi kalau kontribusi manufaktur terhadap PDB kita cuma 19%, tidak pernah menyentuh 30%, dan kemudian itu pertumbuhannya per tahun itu di bawah 5%, maka berat manufaktur bisa menjadi sumber percepatan pertumbuhan. Ya. Makanya ujungnya nanti tetap investasi. Ya. Kalau kita bicara tadi, ekonomi kita sekarang masih dominasi konsumsi, kita masih terhalang oleh ekspor kita yang berat karena persaingan dan juga global yang sedang tidak bagus. Benar. Ya kuncinya bagaimana kita mendorong investasi yang lebih besar. Karena investasi yang lebih besar kan penciptaan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja berarti kan kemungkinan menambah income. Berarti bisa menambah daya beli juga kan. Nah, jadi menurut saya ya investasi itu kan jadi fokus. Apalagi kalau mau hilirisasi, mau nggak mau perlu investasi. Ya. Karena hilirisasi itu ada beberapa bagian yang barangkali masih harus menggunakan teknologi dari luar atau membutuhkan modal yang besar. Pak Bambang, kalau saya tertarik sama properti nih Pak Bambang, karena idenya bagus untuk mencukupi kebutuhan rumah bagi orang banyak gitu. Cuman ada kekhawatiran. Yang pertama, saya belum mendengar lebih jelas sebenarnya 3 juta rumah ini nanti apakah benar gratis atau enggak gitu. Cuman yang menjadi kekhawatiran yang pertama, financingnya gimana. Terus yang kedua, kalau properti itu dibangun yang katanya di lahan bekas narapidana, koruptor gitu, yang tempatnya mungkin nggak tahu di mana gitu. Secara demand kita belum tahu itu ada yang mau ditinggal. Takutnya itu nanti bakal jadi kota hantu misalnya kayak rame di Beijing gitu. Nah itu gimana idealnya menurut Pak Bambang? Mungkin yang saya bicarakan yang menurut saya ya idealnya ya. Jadi pertama ketika kita membangun rumah ini kan pasti ada 2 daerah nih. Satu daerah perkotaan, satu daerah pedesaan. Daerah pedesaan pasti didominasi oleh landed house, ya, rumah tapak. Sedangkan perkotaan pasti rumah susun atau apartemen gitu ya. Nah, mengenai lokasi, kalau di desa saya kira tidak terlalu besar isunya karena ya bagaimanapun di desa itu adanya kompleks perumahan yang nantinya bisa dibenahi oleh pemerintah, itu akan bisa membuat penataan desa menjadi lebih baik dan barangkali itu menjadi cikal bakal dari kota menengah masa depan gitu ya. Sumber ekonomi baru ya Pak? Ya, sumber ekonomi baru dan yang penting penataannya dari awal sudah harus baik gitu ya. Nah, yang lebih challenging yang perkotaan ya. Tadi Anda benar sekali mengatakan kalau membangun rumah jangan memilih lokasi yang random ya. Kenapa? Karena kalau hanya sekedar mencari lokasi tanah yang available, yang terjadi adalah lokasi rumah itu jauh dari public transportation, mungkin jauh dari ketersediaan infrastruktur dasar, dan jauh dari tempat kerja. Betul. Jadi akhirnya, meskipun Anda bikin rumah, Anda tidak memperbaiki daya beli masyarakat. Anda tidak membantu masyarakat keluar dari kemiskinan. Karena tadi, lokasi rumah itu dalam tanda petik jadi mahal. Gitu ya. Nah, jadi memang kalau di perkotaan, saya sangat menyarankan kepada Kementerian Perumahan untuk selalu memadukan antara rencana pembangunan tower atau rusun ini dengan tata kotanya, ya.
Jadi pastikan setiap kompleks perumahan, dan saya mengusulkan itu sifatnya public housing. Jadi kita bikin lagi perumahan rakyat. Kalau perumahan rakyat zaman dulu kan mikirnya kompleks perumnas ya, kalau kita masih ingat ya. Nah sekarang ini modelnya sama sebenarnya, tapi ke atas. Ke atas, dia adalah public housing yang barangkali bisa dibeli, tapi bisa juga disewa. Ya, rusunawa ataupun rusunami. Nah, yang ketika membangun harus dipastikan lokasinya harus terkait dengan public transportation. Kereta. Bisa kereta, bisa bis lah. Bis ya. Ya, bisnya jalur yang pasti kayak jalur busway. Misalkan. Enak tuh benar. Kemudian harus juga terkait misalnya dengan tempat untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi jangan sampai dia hanya untuk beli keperluan sehari-hari, sayur, beras, harus naik kendaraan umum atau harus naik motor gitu loh, karena jauh. Kalau bisa di satu tempat gitu ya. Artinya dibangunlah gitu tempat untuk retail ya, untuk kebutuhan sehari-hari ya. Dan kemudian infrastruktur dasarnya juga tidak boleh yang seadanya ya. Bahkan saya membayangkan ya, kalau kita bicara tadi ngurusin daya beli dan nyediain perumahan, kenapa enggak di setiap public housing yang dibangun, terutama yang perkotaan nih, airnya tuh langsung yang tap water, yang siap minum. Ya, bisa ya Pak? Kenapa enggak? Oh teknologi ya. Teknologi dan betul. Kita bangunnya kan belum masif satu kota, palingnya untuk kompleks itu gitu. Jadi yang membeli public housing itu tidak merasa dia hanya karena dia, kadang-kadang orang merasa begini, mentang-mentang saya nggak punya uang, saya dikasih rumah yang seadanya gitu. Meskipun dia boleh beli, tapi dia merasa kok cuma kayak begini sih. Tapi kalau dia dikasih rumah yang layak itu tidak hanya sekedar dari segi luasan dan jumlah orang yang tinggal, tapi juga dari airnya bisa diminum. Dan kalau bisa, supaya mengurangi subsidi LPG 3 kilo, pakai gas. Pakai jaringan gas bikin jar gas. Kita tuh jar gas tuh hampir nggak ada ya. Padahal kita gasnya nggak impor Pak. Ya, atau pakai listrik. Kompor listrik. Pakai kompor listrik. Jadi hal-hal seperti itu ya. Kelihatannya kecil, tapi maksud saya dengan itu kita tuh memanusiakan manusia gitu. Detail. Jadi dia benar-benar dia merasa saya sebagai orang yang dibantu pemerintah tuh pemerintah menghargai sekali saya gitu. Nah, sehingga menurut saya misalkan kalau di Jakarta nih karena ya saya kan pasti familiar dengan Jakarta. Tanah-tanah atau lokasi Pasar Jaya sekarang itu separohnya bisa dirubah jadi public housing. Kayak di Pasar Rumput. Karena apa? Pasarnya kebanyakan ya Pasar Rumput udah jadi kan. Kebanyakan tuh pasarnya sudah tidak terlalu berfungsi, bahkan cenderung kosong. Contoh paling ekstrim Blok M lah, ya. Blok M itu menurut saya akan bagus sekali kalau dibangun beberapa tower, ya, karena dia dekat dengan public transportation kan, ada bis yang Sentral terminal bis zaman dulu itu, sama MRT, ya kan. Terus ditambah dengan retail establishment, tetap ada, tetap bisa. Mau saya beli kayaknya. Orang tinggal di situ, dia sebagai kelas menengah pun merasa terbantu gitu. Karena daya beli dia tuh diperkuat dengan dia hanya di situ. Tapi tadi syaratnya ketika bikin saluran airnya jangan ya karena ini kan rumah murah, airnya ya seadanya aja deh, nggak bisa juga. Justru saat terbaik kalau pemerintah ingin ngasih perhatian, bikinlah yang tap water gitu loh. Itu mengurangi sekali loh kebutuhan kita untuk beli galon, beli air botolan dan segala macam. Ya, Pak. Pertanyaan terakhir nih, terakhir ya. Pak Prabowo kan targetin pertumbuhan ekonomi 8%. Bisa tercapai gak Pak? Terus ada yang bilang pertumbuhan 5% itu gak cukup ya? Gak cukup. Kita 5% terus, tapi kan kalau selama ini pemerintah bilang wah ini udah bagus kita tertinggi. Tapi ada yang bilang gak cukup nih Pak 5% gitu Pak. Pak Bambang lihatnya gimana sih Pak? Dan bisa kecapai gak 8% ini? Iya. Kenapa ada anggapan 5% tidak cukup? Ya ini karena kita melihatnya pada jangka panjang. Jangka panjang kalau kita benar-benar ingin jadi negara high income atau negara maju 2045, ya rata-rata 5% jelas nggak cukup. Ya, rata-rata 5% ya maksudnya terus. Jadi perlu ada peningkatan rata-ratanya, rata-rata pertumbuhannya. Dan kalau ditanyakan apakah 8% itu mungkin? Kalau menurut saya bukan jawabannya mungkin atau tidak. Kita siap nggak untuk melakukan transformasi menyeluruh supaya 8% itu menjadi suatu kemungkinan gitu loh. Maksud saya begini, ya kita harus serius dari yang dasar, misalkan membenahi kualitas sumber daya manusia, ya. Kedua, memerangi korupsi. Yang dasar-dasar dulu lah, memerangi korupsi.
Kemudian ini saat ini masalahnya paralel semua nanti. Yang ketiga, reindustrialisasi. Ya, kalau saya menyebutnya reindustrialisasi dengan hilirisasi. Ya, jadi yang menjadi sumber reindustrialisasi adalah hilirisasi. Ya. Keempat, harus bisa mencapai pertumbuhan investasi 10% per tahun. Nah, sekarang ini kan 5%, pernah 2%. Ini yang menurut saya tidak cukup gitu. Kalau konsumsi kan nggak bisa dipaksakan, nggak bisa digenjot terlalu tinggi. Dia akan ada batas ya, mungkin jenuh sekitar 5-6%. Nah, investasi itu yang menjadi cerita kenapa China dan Korea Selatan itu pernah tumbuh tinggi sekali, sampai double digit, bukan karena konsumsi. Investasi. Satu ekspor, oke, tapi juga investasinya besar sekali, ya. Dan industrialisasinya mereka kuat, ya. Kan kalau kita lihat China sama Korea, mereka kuatnya di mana sih? Manufaktur, ya kan? Betul. Dan kalau ditanya lagi nih, kita ngomong sejarah kan, ada tadi nanya 8% mungkin nggak? Kita tuh pernah tumbuh 8% tahun 90-an, ketika sektor manufaktur kontribusinya hampir 30% dari PDB kita. Sekarang cuma 19 ya Pak? Sekarang 19. Jadi sektor manufaktur itulah yang menjadi pendorong. Dan waktu itu investasi juga besar. Ya, memang investasinya kemana? Ke manufaktur. Manufaktur, betul. Karena banyak relokasi dari Jepang waktu itu kan. Dan kita kuat di labor intensif. Gitu. Jadi menurut saya kita harus mau melakukan hal-hal yang memang agak radikal seperti ini. Kalau kita ingin 8%. Jadi saya membacanya Pak Prabowo waktu itu menantang, ya artinya menantang kita semua untuk tumbuh 8% adalah, sebenarnya pertanyaan dasarnya adalah, kita semua mau berubah atau tidak? Atau kita sudah terlalu nyaman dengan kondisi sekarang? Karena memang 5% itu, kalau stabilitas bisa dijaga, most likely 5% akan tercapai. Tinggal plus minusnya aja, artinya kadang-kadang di bawah 5%, kadang-kadang sedikit di atas. Tapi kalau kita mau lompat, ya tadi, syaratnya kita mau melakukan perubahan mendasar atau tidak. Investasi manufaktur juga kenapa sih Pak menurun Pak? Apa karena birokrasi, karena korupsi? Itu berhubungan semua nggak sih Pak? Maksudnya kenapa sih orang kok investasi kita kok cuma 5%, nggak bisa 10% kayak di China atau kenapa sih? Apa? Ya kalau saya perhatikan kenapa kita kadang-kadang kehilangan opportunity dan diambil negara tetangga, salah satunya pertanyaan paling besar dari potensial investor yang mau ke Indonesia, yang saya ingat ya, mereka masih concern dengan kepastian hukum. Wah, itu tuh sangat mengganggu mereka. Kepastian hukum, ya. Kemudian kedua, kemudahan perizinan. Jadi meskipun sudah dibuat online apa segala macam, mereka tuh nggak cukup hanya dibilang, oh kalau dulu offline, ketemu banyak orang, ketemu banyak meja, sekarang semua online, nggak perlu ada meja, nggak perlu ada orang. Pertanyaannya tetap, akhirnya berapa lama? Gitu. Dan kadang-kadang itu lebih penting daripada tax incentive, ya. Kadang-kadang mohon maaf nih, kadang-kadang sebagian di pemerintah tuh suka maunya potong kompas. Begitu ada ingin menarik investor masuk dan kelihatannya kok agak alot gitu, langsung yang dikeluarin jurus tax incentive. Padahal buat mereka bayar tax normal nggak masalah, karena mereka udah ngukur kok. Udah berapa tingkat keuntungannya dengan teks yang normal gitu loh. Cuman ketika ngukur ini kan dia ngukur potensial cost dan revenue kan. Ya dia nggak mau cost-nya yang tadinya hanya untuk bayar pajak normal ditambah-tambah dengan yang di luar pajak normal itu gitu. Nah, dia juga nggak mau nanti revenue-nya juga terganggu oleh gangguan dari aktivitas bisnis mereka di Indonesia. Itu Pak Prabowo tahu ya Pak, dan akan diperbaiki semua. Saya kira beliau tahu dan contohnya sudah semakin banyak ya. Contohnya kita di masa lalu pernah kehilangan semikonduktor, diambil semua oleh Malaysia gitu ya. Kemudian ingat nggak waktu itu Samsung, ya akhirnya biasanya di Vietnam kan? Benar. Padahal Vietnam juga ini lagi jadi padahal pasar besarnya kan di kita juga Samsung itu, ya kan? Tapi kan dia lari ke Vietnam. Nah terakhir itu yang barangkali agak mengganggu saya karena saya kebetulan sekarang di industri telekomunikasi. Nvidia itu memutuskan ketika udah keliling nih si Jensen Huang sampai makan gultik di Bulungan segala, tapi ujungnya dia mau bikin R&D centernya di Vietnam. Ya mungkin dia nggak bikin pabrik ya di luar Amerika. Tapi itu paling nggak langkah awal R&D dulu tapi lah. Tapi R&D-nya malah di Vietnam gitu. Nah menurut saya ya itu, padahal menurut saya ya kalau dia mau bikin R&D, kita udah punya kok tax deduction 300%. Benar. Apa yang kurang gitu? Cuma kenapa akhirnya si Huang itu memilih
Vietnam. Iya, gitu seperti yang Pak Bambang bilang, tax insentif kan menurut mereka mungkin nggak penting, yang penting adalah kadang-kadang lebih hukum. Kepastian, dan juga ini sih, mereka juga ngelihat kemampuan dari labor force. Maksudnya kemampuan pekerja kita tuh sesuai dengan standar mereka atau enggak kadang-kadang. Waduh, banyak Bapaknya. Pak Bambang, makasih banyak sudah hadir. Semoga kita nanti ke depan kita update lagi ya Pak untuk kondisi-kondisi ekonomi terkini, kita bisa mengundang Pak Bambang lagi untuk ngobrol-ngobrol ya Mike ya. Karena pasti isu-isu ekonomi ini nggak pernah berhenti dan dinamikanya pasti bakal bergerak terus ya Pak. Sobat Cuan, demikian obrolan hangat kita bersama Bambang Brojonegoro, ya ahli ekonomi yang udah malang melintang. Semoga bermanfaat buat kita semua, dan kita juga berharap ke depannya akan ada perbaikan di sektor ekonomi ya Mike, dan kita semua makin sejahtera. Oke, saya Wahyu Daniel beserta Michael Jeffriando izin undur diri. Kita jumpa lagi dalam cuap-cuap cuan berikutnya. Sampai jumpa. Dah.